Jujur dulu awal-awal sih ditentang banget ya. Ditentang banget. Nggak ada dukungan. Nggak ada dukungan sih karena ya gue bikinnya di IG-nya yang Wet Gloss. Adik gue aja kayak kontra banget. Dia ngomong, bro lu kalau bikin konten-konten receh jangan di akunnya ini. Kan kita kan produk premium ya kan. Lu kan aimingnya buat orang-orang yang premium car, mobil hobi gitu. Kalau lu bikin receh-receh kan lu nggak kena dong marketnya. Jangan sampai orang tuh nge-follow Wet Gloss karena konten receh, bukan karena produknya. Kalau diperhatiin komentarnya jujur lebih banyak yang negatif sih dibandingin positif sih. Ada dua pihak yang emang suka dia jadi nggak suka sama gua karena gua seakan-akan ya kita ngomong kayak ya gua kayak menghina. Padahal ya come on lah, itu kan gue gak mungkin gak dapat izin lah gitu, gue bisa diusir kali gitu kan. Dari follower cuman ya let's say 3.000, 2.000 dalam waktu 6 bulan, ya 7 bulan lah sampai 74, sekarang mau 75 ya harusnya, 75.000 follower. Ya gak tau pidana, gak tau perdata ya sebutnya. Tapi kayak diancam gitu. Atau udah penyidikan, udah di penyidikan. Gue di kantor ini imigrasi ya, dari pagi sampai malam sih. Gitu. Ada konten ya. Memang kita itu tadi hal yang ada jadi nggak ada, kita bikin gimmick. Ternyata gimmick itu ditanggepin serius. Ditangkap dengan serius. Bengkel gue tuh bener-bener di pinggiran kota banget gitu. Jadi susah banget dapat order dari kita bagi brosur tuh susah banget gitu. Apalagi kalau orang lewat tuh mustahil. Bengkel premium di tempat yang daerah pasar gitu kan. Selamat datang di podcast Cerita Lensa, tempat obrolan para konten kreator. Kali ini kita kedatangan seorang konten kreator yang view-nya 32 juta guys. Nah yang bikin uniknya adalah konten kreator ini juga seorang pengusaha sukses. Nah jadi kita sambut langsung aja Maverick Jonathan. Thank you, asal dibilang sukses harus diaminin ya. Amin. Gitu ya. Thank you lo udah datang ke sini. Siap. Merry Christmas, Happy New Year. Sama-sama, Merry Christmas, Happy New Year. Nah sebelum kita start mungkin gue mau tanya dulu nih bro. DC apa Marvel nih sebenarnya? DC apa Marvel? Tim mana kok? Wah, gue sih agak kompleks nih. Soalnya gue ngeliat kayak DC udah makin oke sekarang dan Marvel lagi kurang maksain ya. Apalagi Tony Stark kemarin muncul jadi Dr. Dooms kayak jadi tanda tanya banget nih. Dan sekarang Superman mau keluarin yang baru kan? Iya, Yang Superman. back to original. Iya. Udah tayang trailernya kok. Iya, makanya gue sih kalau superhero Marvel. Tapi kalau film lagi lirik DC banget sekarang sih. Soalnya kalau gue udah apatis sama DC. Oh kayak gitu. Beberapa filmnya terakhir gue juga merasa gak ada yang terlalu oke sebenarnya menurut gue. Nggak berkonsisten dia kayaknya kalau bikin film. Kayaknya ya. Iya, kadang bagus banget, kadang berani banget sampai Christopher Nolan dulu Batman segala macam. Terus tiba sekarang ya jadinya apa yang direkturnya Guardian of Galaxy kan suka dipakai terus sekarang. Benar. Gitu. Nggak tahu lah, nggak jelas. Siap. Tapi apa ada ininya kok? Ada korelasinya kenapa milih Marvel sama DC dari kehidupan? Kalau saya sih jujur kenapa lebih milih Marvel karena superhero-nya suka yang benar-benar dari orang biasa, dapat kekuatan supernya dari hal-hal nggak terduga. Kalau DC kan lebih yang dapat kekuatannya tuh gift gitu kok. Apa ada ke situ juga kok? Kalau gue emang dari kecil ya penggemar Iron Man ya. Iron Man. Dari dulu ya Spider-Man, Iron Man, semuanya Marvel sih. Dan dulu kan emang sempet koleksi apa statue-nya itu tuh. Yang apa statue yang 1:4. 1:4 ada. Yang Hot Toys 1:6. Semuanya ya Iron Man rata-rata gitu. Nah itu lu ngefansnya karena lu nonton live action ya atau lu dari dulu emang udah nonton? Gua tuh mulai senang gitu. Marvel gara-gara nonton juga ya zaman kita dulu tuh yang dari Copper ya berubah. Pertama kali Copper. Iya, dari Copper tuh berubah. Terus juga main gamesnya tuh yang suka ada Marvel vs Capcom juga tuh. Zaman gitu. dulu. Itu gua cinta pertama gua sama Gambit tuh karena tiap kali main pakai Gambit terus di situ. Kayak gitu. Jadi dari situ gua udah mulai udahlah gua Gambit, Spider-Man sama Iron Man, udah 3 itu dah. Gitu favoritnya. Gitu. Oh ternyata penggemar ini juga ya DC Marvel juga. Ngikutin kok. Tapi lebih ke Marvel. Gak tau kalau Pansel Marvel DC. Kalau gue sih in general lebih ke Marvel sih. DC Marvel, ya. Kayak gue beberapa kali paling yang gue demen Dark Knight kali ya. Yang gue bisa the best sih itu. Yang bisa gue terima cuma Dark Knight sih. Kayak berapa kali Jokernya Christopher Nolan sih emang gak pernah salah lah. Jokernya si yang meninggal siapa Jokernya? Heath Ledger. Heath Ledger. Terus waktu gue nonton yang Superman gue merasa wah gue nggak dapet lah pokoknya. Iya. Kayak storyline yang nggak dapet, acting yang nggak dapet.
nggak enjoy gitu. Nggak enjoy. Superman kedua sih langsung ngedrop. Bukan Superman kedua, Justice League ya keduanya. Justice Iya, League. Justice League, betul. Wah itu sih ngaco sih. Ngaco banget sih kata Bahkan ada beberapa film dia yang gue nonton nggak pernah selesai bro, 3 atau 4 kali kayak lanjut stop, lanjut bosen gitu. Kayak Iya, satu iya. film ya, nggak pernah kelar gue. Bener. Ya itulah. Nggak pernah jelas ya kalau DC ya. Benar. Iya. Ayo Marvel DC. Berarti udah kejawab tuh, Pak ya. Oke. Kalau Maverick lebih tim Marvel daripada Tim DC. Marvel. Salah jawaban gak nih? Enggak, ternyata kita satu tim juga kok. Satu tim Marvel Iya, ya? Marvel semua. Iya. No hard feeling. Ya moga-moga lah Avenger berikutnya ada kejutan dari Ada kejutan. ya dari apa MCU ya kita ngomongnya. Marvel Cinematic Universe. Iya. Betul, betul. Kan udah beli Disney juga kan anyway sekarang. Iya. Benar. Gitu. Tapi langsung kalau masuk ke obrolan tentang Maverick Pak, kan selain tadi kita tanya tentang Marvel DC yang mungkin gak banyak orang tahu, kalau ternyata Maverick ngikutin, saya tertarik juga statementnya Pak Ansel pertama tadi kok. Apa sih kok rasanya viewsnya tuh konten ditonton 32 juta? Rasanya apa? Rasanya apa tuh? Pertama kali lihat angkanya tuh kok. Aneh sih. Sebetulnya nggak pernah kepikiran sejauh ini sebetulnya sih. Kayak gitu. Itu kan kita ngomong apa ya? Pesona baru ya kita ngomong ya. Dan awalnya emang kalau diperhatiin komentarnya jujur lebih banyak yang negatif sih dibanding yang positif sih. Justru itu yang gue mau tanya. Sebenarnya dengan view 32 juta tuh lu panen pujian Atau hujatan sebenarnya gitu. gitu loh. Bisa dibilang kalau gue sampai nggak kebaca karena terlalu banyak yang komentar kan. Karena emang ini satu hal yang dari artisnya sendiri juga lagi ada bukan konspirasi ya, lagi ada konflik secara culture di budaya otomotif gitu. Karena si artis itu kan gue ngikutin artis builder namanya Akira Nakai gitu kan. Dia pembangun namanya RWB gitu. Porsche ya, Porsche itu kan udah perfect build gitu kan. Mobil itu kan udah benar-benar build-nya tuh nggak main-main, R&D juga nggak main-main. Dan dia kan bisa tiba-tiba muncul satu orang yang memodifikasi Porsche dengan bentuk yang baru, dan bentuk yang baru itu dipasang dengan caranya dia. Jadi banyak orang-orang builder yang lain tuh ngomong cara pasangan lu tuh nggak proper gitu, nggak Sesuka proper. dia Betul, gitu. dan banyak mengundang istilahnya orang-orang Kontroversi. jadi haters gitu ke situ. Jadi waktu gua bikin video itu tuh jadi ada dua pihak nih, ada dua pihak yang emang suka dia jadi nggak suka sama gua karena gua seakan-akan yang ya kita ngomong kayak ya gua kayak menghina. Padahal ya come on lah, itu kan gua nggak mungkin nggak dapat izin lah gitu, gua bisa diusir kali gitu kan. Ada pihak yang mungkin nggak suka dia karena ya tadi gue ngomong karena menurut mereka ini buildernya tuh emang nggak proper. Jadi waktu gue seakan-akan membuat konten itu mereka kayak oh, iya nih lu harusnya bikin kayak gitu aja, ledek dia aja. Jadi kayak mereka seneng gitu karena si ini dibikin konten kayak gue. Kalau gitu lu harus bangga bro. Lu pemersatu bangsa bro. Pemersatu bangsa. Makanya komentar itu bahasa Inggris semua. Pada komentar banyak bahasa Inggris, mancanegara lah komentar-komentar sampai debat sampai ribut. Jadi konten gue jadi tempat wadah untuk keributan internasional gitu. Dan itu disukai algoritma tuh. Iya, Bakal di-push algoritma. terus tuh. Bener, makanya gue ngeliat wah kok seru ya. Tapi ya itulah namanya momentum, kita mau bikin kayak gitu lagi juga sulit gitu. Bahkan gue kalau di YouTube lebih baik yang menghina sih. Sampai gue tadinya tipe orang yang pasif sampai karena itu bukan FYP di Instagram doang yang 30 juta, di TikTok pun dan di YouTube Short juga jutaan juga sama gitu. Dan tiga-tiganya tuh berbeda-beda, responnya beda-beda. Kalau Instagram tuh lebih, gue liat lebih smart people ya. Dia tukar pikiran, tukar ini, tukar itu, edukasi segala macam. Jadi ributnya tuh berisi. Kalau di YouTube sama di TikTok ya kata-kata kasar doang lah yang keluar yang dari mulut mereka gitu. Kalau YouTube lebih ada kritisnya lah, tapi kalau TikTok kayaknya langsung frontal ngejek-jelekin doang gitu, kebanyakan seperti itu. Nah, atau kayaknya mungkin hal-hal seperti itu yang lebih bisa diserap masyarakat kali ya kalau sekarang ya gitu. Nah kalau dari tadi kan mungkin kesannya banyak negatifnya nih bro. Tapi kalau positifnya sendiri itu gimana? Kalau positifnya ya sebetulnya di suatu hal tuh ya kita ngomong nggak ada namanya hal tuh semuanya negatif, pasti ada plus ada minus, betul kan? Kayak secara follower engagementnya naiknya luar biasa. Gue selama 6 bulan dari Instagram gue tadinya buat ya nggak jelas, dari follower cuman ya let's say 3.000 2.000 dalam waktu 6 bulan ya 7 bulan lah sampai 74, sekarang mau 75 ya harusnya 75.000 follower organik gitu. Itu kan value-nya kan luar biasa besar ya.
Gua aja bangun Instagram yang weight loss yang organik sampai 112.000. Itu text type-nya dari pertama kali Instagram ada di sosial media kita di dunia ini sampai sekarang baru 112 dengan perjuangan yang bikin kontennya kayak orang gila gitu kan. Tadi gue ada Gitu. cek juga memang pas gue lihat ya kemarin inilah gue ada cek di weight loss 112.000. Gue lihat elunya di 70.000. Wah ini lama-lama bisa Kesalip nih. Iya. ngelewatin dong ini. kalau Betul. Kayaknya trend shifting tuh cepet banget ya kalau di dunia sekarang ya. Makanya kalau orang-orang bikin usaha bisnis kayaknya kalau nggak mawas tren ya Ketinggalan. kayak Koansa lah masalah aneka foto. Kalau kamera kita nggak upgrade, equipment kita nggak upgrade, kayaknya nggak bisa deh. Nggak betul. bisa deh. Kata gue sih nggak bisa sih. Gue inget sih 2 tahun lalu itu kalau konten kreator kan banyak pakai mic yang mungkin masih ukuran segini lah. Iya, Saramonic Ya, yang yang beauty gede. yang gede. Iya. Covid Iya, lagi iya. booming tuh Pak Covid. Iya. Pas lagi COVID. Iya, untuk Covid murah itu kan gaya kan. Betul, dalam waktu ya 2-3 tahun tahun. kan Sekarang tiba-tiba udah pakai sekarang yang- segede koin. Iya, Koin atau Holy Land yang gue beli ke Iya. konser tuh ya. Iya. Iya, itu sih bantu banget. Tuh bengkel gue bunyi banget tuh kayak kalau kita mau les kan nging gitu kan. Waktu nging, kita harus kayak stop semuanya tuh bengkel ya. Gue harus bikin konten nih pakai Saramonic waktu itu kan. Ngomong baru jalan lagi ya. Kalau waktu itu kan ngomongnya masih komat kamit, jadi bisa nunggu kayak setengah jam gitu. Take ganggu ulang, take operation ulang, ya. iya. Ganggu Jadi banget. operation ya. Kalau Holy Land, gue udah tahu kayak aman lah ini nggak akan ada bunyi ngiknya. Ada tapi waktu gue ngomong dia langsung ngeredem gitu. Holy Land tolong dengar Masuk podcast nih. ini. Tolong mungkin nanti ada yang baru dengar tuh Ada boleh yang baru tolong boleh support. tuh. Nah, itu Iya. buat bengkel kepake banget loh. Iya. Tapi kok selain selain penasaran tentang konten 32 juta tadi, saya juga penasaran dampaknya apa kok. Kan Comebreak di bio bisnisnya Comebreak selalu dicantumin kan. Iya. Nah, dampaknya apa kok kalau misalkan ada negatif apa ke bawah juga ke bisnis? Apa Ya, orang bisa bedain? itu dia mungkin teman-teman juga mungkin baik yang walaupun gue banyak yang pro dan kontra dalam arti di konten yang 32 juta view, tapi entah mengapa itu mengundang semua customer. Kita kan ada namanya kan program untuk follow up customer kan. Biasanya kalau ada konsumen kita gimana apa segala macam. Itu semacam kayak nggak secara langsung itu ya sosial media mereka otomatis muncul kan konten gue gitu. benar. Nah, mereka jadi kayak merasa gue ada mobil yang perlu di coating nggak, ada yang perlu diperbaikin nggak. Itu sangat membantu banget sih. Bahkan sekarang kalau gue lihat lucunya tuh follower yang sekarang kan kebanyakan teman-teman dan juga orang-orang mungkin yang senang konten gue. Sekarang tuh jadi keluarga, saudara-saudara banyak yang masukin mobil dari teman-teman tadi yang nggak tahu gue tuh punya bengkel jadi tahu gitu. gara-gara konten ya. Betul karena konten. Jadi ya powerful banget sih. Terutama kan karena bengkel gue kan benar-benar di pinggiran banget, bukan di tengah kota Jakarta gitu. Betul-betul di Ciputat, di tol Pamulang. Si tol Pamulang tuh kan jauh ya, nggak deket gitu. Jadi kalau Itu sih. kita ngomong kenaikan 30% lebih nggak kenaikan? Dari konten itu, Dari dari karena konten itu Heeh. Ada. 30%. Iya sih harusnya lebih daripada 30% sih karena itu sih. Gitu. Itu emang Konten, guys. emang ya itu ya kalau gue pikir once kita punya bisnis ya kayak sekarang Konsel lakuin lah, maksudnya sekarang kan start dari podcast dari segala macam, once ini udah jadi suatu apa ya wadah buat sosial media apa buat branding kita, itu powerful banget sih. Gitu sih. Kayak Tapi kan kalau yang jadi menarik adalah biasanya orang konten dulu udah meledak baru bikin bisnis gitu kok. Jadi kebawa sama masa atau audiens di kontennya. Nah, berarti kan kalau Comebreak ini malah terbalik dong. Dari Terbalik. bisnis memang dari awal Ah. tiba-tiba ya udah deh akhirnya gue bikin konten untuk personal branding gitu. Itu Iya. kan suatu yang beda juga Beda tuh. karena kepepet. Jadi mulainya karena segala kepepet. sesuatu yang kepepet biasanya menimbulkan kreativitas lebih, udah Iya, sendiri ya. betul. Kalau kepepet biasanya orang kayak nggak ada urgensinya, kayak ya udah ntar aja lah gitu lah, kayak ide juga kurang kepaksa gitu. Kalau gue tuh bener-bener kepaksa banget karena bengkel gue tuh bener-bener di pinggiran kota banget gitu. Jadi susah banget dapat order dari kita. Bagi brosur tuh susah banget gitu. Apalagi kalau orang lewat tuh mustahil. Bengkel premium di tempat yang daerah pasar gitu kan. Ya Jadi kita mau nggak mau susah banget ya. Mau nggak mau kita harus kuat di awareness-nya harus kuat ya kok. sosial media mau Sosial nggak mau gitu. Iya. Tapi kreativitas jadi terhambat gak kok? Karena mikirin ada bisnis nih kayak aduh gua harus hati-hati nih kalau konten. Padahal kreativitas lagi numpuk nih. Tapi kayaknya yang ini jangan deh gitu. Enggak Atau juga lepas sih. aja, Lepas aja sih gitu ya. Gua sih ya walaupun mungkin kalau yang tahu gue taunya kalau si Maverick ini mungkin kayak badut segala macam kali ya, tapi sebetulnya di bengkel nggak sebadut itu juga sih ya, tetap kita serius banget sama karyawan pun sama semua tetap serius, tapi ya
gue nggak tahu kenapa seneng aja menghibur orang atau kenapa ya, kayak ada seneng liat orang seneng aja gitu. Jadi kita bikin konten komedi, orang seneng, komentar, nge-like, kayak ya kita anggap itu suatu hal yang menyenangkan aja lah gitu, bisa menyenangin orang gitu. Itu sih sebetulnya awal mulainya sih. Nah, lu pas awal mulanya itu, lu ada nggak sih rasa, oh gue takut nih gue mau bikin konten, gue malu mempermalukan diri gue atau bisnis gue, ada nggak kepikiran sampai ke sana tuh bro? Jujur dulu awal-awal sih ditentang banget ya. Ditentang banget, Ditentang banget. nggak dapet dukungan. Nggak ada dukungan sih, karena ya gue bikinnya di IG-nya yang Wet Gloss. Oh, masih satu tempat. Iya, adik gua aja kayak kontra banget. Dia ngomong, bro, lu kalau bikin konten-konten receh jangan di Jangan di sini akunnya lah. ini. Kan kita kan produk premium, ya kan. Lu kan aimingnya buat orang-orang yang premium car, mobil hobi gitu. Kalau lu bikin receh-receh kan lu nggak kena dong marketnya. Jangan sampai orang tuh nge-follow Wet Gloss karena konten receh, bukan karena produknya. Ya gue sih rasa betul juga sih. Kayaknya jangan di Wet Gloss. Dulu tuh parah banget. Sampai gua ada yang buka baju kebuka pakai, ya pokoknya malu-maluin banget lah gitu lah. Ya, sampai jadi bahan bulian berbulan-bulan sama teman-teman main gitu kan. Akhirnya gua ya udahlah, gua pindah yang receh itu gua pindahin ke pribadi. Jadi yang Wet Gloss itu betul-betul kita ngomong nggak ada yang receh-receh lah kayak gitu. Tapi ternyata itu nggak nyangka ternyata yang receh baik diterima masyarakat gitu. Akhirnya jadinya ya meledaknya ya di akun pribadi sampai ngejar yang bertahun-tahun di tadi kawasan cerita gitu. Makanya di postingan lu tuh sama sekali lu nggak pernah mention Wet Gloss, lu nggak pernah mention Whipman. Whipman mungkin ada deh, tapi Wet Gloss sih sama sekali nggak pernah di mention Ada ya? collaboration sih ada sih Sesekali ya. beberapa ya, tapi nggak banyak. Kalau gue ngeliat ini emang terlalu receh, gue biasa nggak tag, nggak ini sih gitu, karena gue nggak mau sampai damage si brand image-nya Mau gitu. dipisah lah, gitu ya. Walaupun orang tahu gue yang punyanya, tapi gue nggak mau sampai orang yang nggak tahu akhirnya ngerasa oh lu jual produk receh gitu. Nah itu yang nggak mau sih, kayak gitu sih. Tapi ya somehow senang aja sih gitu bikin kayak gitu. Gitu. Bagi waktunya gimana tuh? Kenapa? Oh cepet banget bagi kok, waktunya. cepet banget. Dan kontennya nggak makan waktu lama. Biasa tuh makan waktu tuh lebih cari idenya. Oh, nyari ide. Biasa gue pulang dari bengkel lagi leisure time, scrolling. Mungkin kalau orang lain scrolling buat menghibur diri sendiri ya. Kalau Kalau lu gue scrolling gue cari nyari konten, cari ide cari konten. ilham. Iya, ya gue liat mana yang algoritmanya lagi bagus nih, trennya lagi kayak sekarang Squid Game gitu kan, Squid Game 2. Terus gue liat wah ini lagi tren nih segala macam nih. Kayaknya gue kalau bikin yang versi otomotifnya kayaknya lucu deh gitu. Jadi waktu gue datang ke bengkel tuh udah script semua udah siap. Jadi anak-anak karyawan gue tinggal tinggal ini nanti gue idenya gini nanti si ini di situ skripnya kayak gini pakai lagu ini beres. Jadi mereka ada duit cepat banget. Paling ya dari take shoot sampai selesai nggak sampai sejam sih, nggak sampai sejam ngedit beres gitu. Kayak gitu. Jadi benar-benar nggak makan waktu sih. Oh, tapi udah di direct dulu sebelum syuting lah nih gini endingnya. Cepet banget. Jadi gue mau mematahkan orang-orang yang berpikir kalau si Maverick ini udah nggak di bengkel lagi, dia udah jadi influencer gitu. Come on lah. Gue kan cari duit kok. Iya, justru gue lihat gila ini berarti nyari konten kan, kita lihat ya kontennya juga banyak banget. Iya. Sebenarnya kapan kerjanya nih? Gitu Iya, kan? ya mikirnya kayak gitu kan, mikirnya wah tiap hari bikin konten, karena orang kan selalu berpikir bikin konten tuh susah. Iya. Susah banget itu bikin konten kan. Wah kayaknya diulang-ulang berkali-kali. Enggak kok, Ngetek ulang. cepet banget sih. Gitu Yes. sih. Kalau di kita sih cepet banget. Gitu. Ya mungkin kalau yang nggak cepet, mungkin kalau ada dibayar sama orang kali ya, mungkin kita agak hati-hati. Ada lebih ikutin panduan. iya panduannya, terus kita brainstormingnya lebih dalam lagi. Tapi kalau yang kayak harian sih cepet banget sih itu. Gitu. Kayak kemarin tanya sama yang FYP sama Gofar itu cepet banget. Cuma ngomong sama Bang Gofar, ini lagi Squid Game gini. Kalau ide gue sih kayak gini. Oh jangan Rick, kayak gini idenya, ntar gue gini. Ya udah, syuting sekarang ya. Oke siap, gas, beres, post besokannya udah kelar gitu. Tapi pernah nggak gara-gara lu cepet-cepet itu editing cepet, syuting cepet, akhirnya salah tuh. Kayak mungkin ada konten lu yang menyinggung orang atau mungkin. Oh ada. Waktu Ya, gimana kemarin tuh, yang itu yang si apa? Yang kata kasar yang keluar di tempat itu tuh sebutnya apa ya? Oh, nggak lihat tuh. Iya apa ya? Gue takut sebut sini nggak enak kan gitu kan? Bisa dibip kok. Bisa dibip nanti sebutnya ya bro. Iya, saya kan mengandung unsur agama ya. Gue nggak sebut lah ya, yang unsur agama kemarin lah ya, yang pengemuka agama berkata kasar itu ya. Oke. Itu waktu gue nge-post, customer gue langsung japri, langsung telepon. Lu hati-hati bro, lu usaha lu tuh ada banyak orang-orang government di customer lu. Pro kontra pasti ada, jangan sampai nanti orang-orang yang
yang suka sama dia gara-gara lu bikin post nggak mau sama lu lagi. Itu langsung ditelepon tuh. Langsung telepon gua Habis sama posting, langsung telepon. Kalau bisa jangan di inilah, maksudnya di take down aja daripada nanti lu jadinya ribut, lu dinilainya nggak objektif kayak gitu. Akhirnya di take down kok. Enggak sih. Masih lanjut aja. Enggak sih. Soalnya kan itu kan IG pribadi Iya, ya, IG bukan pribadi. IG perusahaan ya. Walaupun sih. di bengkel kan gua nggak ngomong gua on behalf of Well Ghost, gua membenci dia, gua nggak ada. Lagi gua nggak ada sebut orangnya juga kok gitu. Jadi gua rasa kayak aman-aman aja. Kayak Ngikutin gitu sih. tren doang sih itunya. Ikutin tren pengennya. aja. Ya sekarang kan gitu, kalau ada apapun jadinya dibikin komedi terus kan. Mau kejadian buruk, kejadian apa. Sebenarnya lu posting itu bukan karena lu tertarik sosial atau apa gitu, bukan kan? Sebenarnya hanya ini lagi trending aja, gue mau posting deh Iya. soal ini gitu ya. Sebetulnya gue kadang-kadang suka ini juga sih, di bengkel suka enak juga sih. Kadang-kadang Kenapa? suka jenuh. Ya kan, Oke. karena kan jasa kan dinamikanya gila ya, namanya karyawan segala macam. Jadi saking jenuhnya tuh kadang-kadang mikir kayaknya ini jadi humor lucu juga gitu. Dan ternyata waktu gue ngepost humor-humor kekesalan gue tuh, mereka tuh netizen menerima, malah ngomong wah gila, ternyata gue nggak sendirian gitu, I'm not alone gitu. Banyak yang relate. Iya, kayak drama-drama karyawan pulang kampung di saat kita butuh-butuhnya, janji nggak ditepatin gitu kan. Itu kan kayak ya kita banget lah gitu kan, Masa Gen Z hari-hari. gitu kan, Gen Z yang seenaknya segala macam. Walaupun ada yang baik juga, tapi ada juga yang kita kan highlightnya yang lucu-lucunya aja gitu. Kayak gitu. Ya pokoknya Diterima ngalamin sih. bukan gua doang nih, tapi kebanyakan orang ngalamin semua nih gitu ya. Iya. Nah waktu itu ditaikin kan jadinya mereka seneng kayak you are not alone bro gitu, kayak terus komedi gitu kan, seneng banget pasti itu. Soalnya kalau komedi nggak pernah salah sih kok, enaknya gitu. Sekarang kita kayak podcast sekarang serius nih, tiba-tiba gue ngomong salah dikit karena orang tahu gue bukan ada komedinya ya, mungkin gue orang benar-benar teknikal gitu. Misalnya gue ngomong ini campuran chat itu adalah sekian guys gitu, tiba-tiba gue salah ngomong, wah tuh gue bisa diserang abis-abis. Tapi kalau gue komedian campurannya sekian guys, tuh ada komentar ya jangan serius amat lah bos, kan orangnya bercanda gitu. Orang lebih menerima sih gitu. Jadi serius malah serba salah, justru kadang salah ya. Beneran disalahin dicerca gitu ya. Iya. Bener ya, jangan serius banget lah. Iya, jadi kan enak, kita kan jadi punya freedom lah Punya gitu. abu-abunya tuh masih Betul. bisa dapat. Bahkan kalau bikin konten gue suka salah-salahin. Sengaja emang gue kasih ada kayak kalau kita bahasa Iya. kalau nonton film itu tuh kayak apa? Easter egg ya kita Jadi ngomong orang gitu ya. bisa ngasih tahu detailnya tuh. Iya, Menit, loh. detik sekian salah Iya, nih. detik sekian, bro. Kayaknya Easter egg, kalimat bro? lu salah deh. Kayak detail-detail kecil, Pak. Yang emang sengaja dibuat sebenarnya. Emang sengaja Iya. dibuat. Kayak mungkin gue ngomong merek apa salah gitu ngomongnya, misalnya Holy Land jadinya Holy Cow gitu ya. Orang kan ngomong bro bukan Holy Cow, itu merek Holy Land gitu. Berarti easter egg-nya cuman- beneran tuh kepake. Tapi karena mereka orang- gak sadar bahwa waktu gue ngomong Holy Cow tuh gue sengaja, dan gue tuh emang sengaja bikin mereka supaya komentar. Waktu mereka komentar, engagement gue makin naik Makin lagi. tinggi. Terus gue lebih senang mereka kayak ngomong-ngomong kata-katain, terus gue senang-senang aja gitu. Jadi mencari kontroversi gitu ya. Iya, kontroversi tapi yang seakan-akan nggak tipis dibuat-buat, lah, ya, tipis-tipis tipis aja lah. gitu. Yang mengundang orang tuh menggelitik orang buat komentar gitu lah. Iya. Aduh gila, gue kayak kalau nggak komen sebel banget gue ngomong ini, gue pengen komentar, Wah, gue gua gemes kata-katain nih, gitu, gue gitu gemes ya. banget gitu ya, kayak gitu. Siap. Cuma sayangnya gemesnya laki-laki semua sih kalau di gue. Udah bisa di Iya, 93% engagement gue lah pria semua. Pria semua ya. 7% wanita gitu. Ya berarti kan membuktikan bahwa gue tuh nggak bukan tampang buat yang disukain wanita gitu. Ya, istri lu nggak peduli lah, follower lu sekarang Iya. 70.000, 65.000-nya cowok semua. Iya, nih, dia nggak di peduli. happy lah. Ya as long Happy. bisa kasih uang makan bulanan sih Aman ya. Kalau gue jadi influencer gue nggak bisa transfer, itu ya mungkin jadi konflik nanti gitu. Gitu sih kok. Tapi kok kan di beberapa konten Komefrik saya lihat ada mungkin Komefrik dekat juga sama Gofar Hilman, Iya. beberapa sama Arif Brata juga. Iya, Arif Nah, Brata. Tanggapan Komefrik dengan banyaknya influencer yang sekarang masuk ke dunia otomotif, apalagi dengan mungkin dibawa sama Gofar Hilman kan banyak tuh kayak Pras Teguh, Iya. modifin angkotnya atau Iya. apa. Tanggapan Komefrik gimana, Pak? Dengan banyaknya influencer yang masuk ke bidang otomotif nih sekarang. Kenapa ya? Mungkin gini, gua pernah ngobrol sama Bang Gofar juga. Otomotif tuh sama mungkin beberapa influencer lain juga ya. Dunia otomotif tuh menurut gua cukup sehat ya. Kayak gue sama teman-teman bengkel dan lain sebagainya tuh kita temenan. Gue gak tahu ada beberapa industri juga yang betul-betul kalau kompetitor tuh kayak selek banget gitu kan. Otomotif tuh gue ngerasa kayak sehat aja gitu, komunitasnya gitu, teman-temannya sehat, komunitas-komunitas yang penggemar modifikasi dan sebagainya tuh sehat gitu. Mungkin itu yang didapetin sama Bang Gofar juga dan lain sebagainya gitu. Ngeliat nih komunitas tuh dunia otomotif tuh oke. Makanya gue ngeliat Arif Brata juga ngeliat hal itu juga.
kayak Yang less gitu. drama lah gitu ya. Less drama. Dan memang kita kan laki-laki senang mobil ya. Apalagi kalau kita punya mobil yang historical, yang kita sayang betul, terus tiba-tiba kita ubah jadi satu hal yang lebih bagus lagi, itu pasti sukanya tuh luar biasa. Apalagi mobil kan pasti beli mobil nggak pakai uang Iya. gampang kan, pasti berjuang juga gitu. Jadi kayak mereka-mereka ini emang ya punya mobil kesayangan, kontak gue pengen gue kerjain gitu kan. Dan yang gue senang ya banyak tukar pikiran juga mengenai konten dan sebagainya. Nah ini emang yang input yang sebetulnya yang gue butuhkan juga, makanya membentuk gue seperti hari ini kayak gitu. Jadi Tapi dampaknya lebih ke positif ya. Lebih Dengan ke positif mereka sih. mulai shifting ke otomotif, diajak sama Gofar Hilman. betul, bahkan gue tahu kayak gadget-gadget sih yang bagus dari mereka. Kayak kemarin gue beli Holy Land, gue juga tahu dari mereka, langsung gue kontak Korsel dari Aneka Foto buat beli barangnya gitu. Mereka juga waktu gue tahu kenal sama Korsel, pengen kenalan juga, gue pengen beli itu dong gadget segala macam gitu kan. Jadinya ya sehat aja gitu, saling ngebangun gitu. Jadi hubungannya hubungan panjang semua sama mereka. Kayak gitu. Jadi sih. it's okay ya kok Nggak dari masalah. Call Maverick sendiri ya. Kalau dengan banyaknya influencer yang tadinya nggak main otomotif, jadi sekarang pada main tuh it's okay banget ya. Seneng banget Seneng sih. banget Seru ya. Lebih seru Industri juga banget. jadi lebih gede ya. Iya seneng banget sih kita kalau bisa justru kembangin dunia otomotif di Indonesia kayak di Jepang, kayak ada namanya GDM kan di GDM. Jepang. Saking mereka tuh udah punya culture-nya gitu. Indonesia kan belum punya IDM atau apa mungkin gitu kan, belum Nah, punya gitu. Justru gue juga agak bingung karena gue juga nggak gitu ngikutin ya sebenarnya masalah GDM versus EDM nih. Sebenarnya apa sih bro? GDM versus EDM. IDM sih belum ada sih, itu bahasa gua aja sih kalau emang ada ya IDM ya? Kayak belum. I. EDM Indonesian Domestic Market. Bukan European. European. Oh EDM, sorry. JDM European. versus EDM. Tentang culture sih, culture lebih condongnya kemana? Emang dulu tuh lebih orang banyaknya EDM ya, karena mobil-mobil kayak BMW, Lebih Mercy, klasik tuh betul-betul menggiurkan dan keren zamannya, kayak catatan si Boy E30 itu keren banget gitu kan. Tapi sekarang kayaknya orang udah mulai shift trend ke GDM kayak gitu, mobil-mobil Civic lama segala macam itu udah mulai orang baik yang mau, dan kebanyakan tuh mereka karena balas dendam. Waktu zaman dulunya nggak bisa beli, sekarang udah punya uang. Zaman dulu gue nggak bisa beli, gue beli sekarang sekarang, gitu, ya. kayak gitu. Mas kayak Daihatsu Ceret itu lagi Starlight, Starlight Starlight. Capsule. ya. yang tua ya, kapsul ya, Civic Wonder. Civic Wonder, bahkan yang kayak Gofar punya tuh CRX ya. Gue ngeliat ada jual CRX. 1M, gila sih, nggak habis pikir sih. GDM sih lagi digorengnya luar biasa sih kayak Ada gitu. Swift 2 pintu juga kan. Iya itu kemarin kita Baru. kerjain Swift Oh, itu 2 pintu. kerjain di Kita- tempat Komplek kita juga. juga kemarin kita kerjain, diputihin sih bagian-bagian yang belangnya kayak gitu. Swift atau Yaris? Swift yang 2 pintu, Pak. Satu di Indonesia, Satu doang di Indonesia. bukan karena langka sih, karena emang nggak ada yang mau beli Swift Iya. 2 pintu. Orang beli 2 pintu biasanya mobil Silvia lah, Skyline lah kalau ekspor. Swift siapa yang mau beli CBU 2 pintu? Iya, Swift CBU. gitu. Kayak gitu. Di luar sih Kalau gue yakin Yaris bisa gimana aja. bro? Yaris Keren 2 pintu. banget ya. Yang Bapak atau yang mana nih kok? Bapak dong ya. Yang Bapak Yang GR dong. lagi OJR yang terakhir. GR Yaris Kasihan itu, aduh. Kenapa? Kan ngomongnya Bukannya limited. harganya naik terus? Kagak kok. Bohong ya? Atau gimana tuh? Diproduksi lagi sekarang. Oh. Dulunya kan limited. Heeh. Karena dia kan mau masuk ke dunia apa ya, racing ya, racing yang apa namanya, gue lupa, tahu salah ngomong. Rally. Tapi rally, dia mau masuk rally, ada requirement-nya harus punya mobil diproduksi sekian banyaknya. Jadi dia bikin series GR biar menuhin Oh, bisa requirement-nya. masuk kompetisi. Iya, masuk mobil itu masuk ke kompetisi gitu. Akhirnya udah bikin Syarat lah. GR, Yaris bikin, ngomongnya ini limited loh. Tapi ternyata demand-nya itu tinggi banget. Terlalu tinggi. Gitu, terlalu tinggi sampai akhirnya dia ngerasa ini opportunity bisnis. Masa gua demand tinggi gua nggak cetak lagi, akhirnya bikin lagi. Nah waktu bikin lagi, orang-orang yang tadi beli karena limitationnya jadinya udah nggak Kecewa. ada harga, kecewa karena karena bisa dibeli siapapun sekarang. Mirip Gitu. mirip Jimny dong kalau gitu. Kalau Jimny, aduh, gua nggak tahu berbicara tapi gimana ya? Ya kan, Kalau Jimny Jimny kan juga banyak politik Modelnya kayak gitu juga sama. Yang Iya, 3 versus 5 kan, iya. 5 pintu Jimny ya. sih ya itu strategi marketing lah dari dealernya, mungkin dia pinter lah buat bagaimana ngegoreng mobil ini supaya limitationnya tuh FOMO-nya tuh tetap Tetap terjaga terjaga. gitu kan. Kalau Jimny kan gitu. Kalau Yaris kan emang dari pusatnya juga udah ngomong nih limited edition nih gitu. Nah, tapi gue lihat waktu itu ada konten. Kelihatan ada kayak mobil si Jimny ini berderet-deret tuh, istilahnya, oh ini nggak laku sekarang barang ini katanya.
bener nggak gitu? Atau itu karena kontennya gue cuman ketemu satu. Aduh, gue gimana ya kalau ngomongnya masalah laku nggak laku takut gue. Takutnya kalau ngomong Takut salah sensitif dibilang ya, kok. sotoy. Tapi setahu gue emang mereka lagi masif ke penjualan sih, karena beberapa influencer sekarang lagi dirangkul buat jual Suzuki. Salah satunya ya Bang Gofar Hilman juga kan lagi galakin banget Suzuki ya. Iya. Gitu. Ada Karimun, Swift, Jimny, kemarin ada Vitara gitu. Emang lagi gua rasa lagi agresif di marketingnya ya. Agresif kan means bisa dua nih. Tapi biasanya sih ya karena mau target penjualan, Ya. mau menjual yang banyak nih gitu. Ya, kayak gitu ya. Mungkin stoknya lagi banyak, makanya mau lagi cepet-cepet mau dijualin kali ya. Makanya lagi cukup marketingnya gencar banget gitu. Ada Taulani kemarin juga dapat Jimny yang baru. Terus atau Raffi Ahmad dengar kemarin kan ada deh kalau Ada salah juga kontennya juga ya. Gitu. Tapi tadi ketinggalan tuh, Pak. Apa? Kita penasaran Maverick GDM atau tim European nih, Pak. Iya. Kok Gua tuh gimana ya? Udah agamanya udah nggak jelas. udah nggak jelas, nyampur. Soalnya gue kan bengkel, jadi gue tuh udah taraf, udah nggak ada keinginan untuk beli mobil tuh udah nggak ada gitu. Karena udah puas. Karena udah puas liatin- nikmatin mobil orang dan ngelihat emosional mereka juga udah puas gitu. Ada yang ngebangun mobil sampai kesel banget rasanya nggak beres-beres gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ada yang ditipu sama bengkel-bengkel lain tanda kutip kan, sekarang bengkel ya banyak yang ya Ada yang inilah ya. ada yang beneran bengkel, ada yang bengkel-bengkelan gitu kan. Ya ngebangun mobil setengah jalan, mobilnya hilang atau nggak selesai gitu. Jadi lu ikut ngerasain tuh ya. Seolah-olah gue udah ngelewatin gitu ya. Iya, jadi gua kayak aduh bangun mobil, beli mobil kayaknya nggak dulu deh. Sampai kemarin gue bangun Mini Cooper juga nggak beres-beres sampai hari ini gitu kan. Bakal kan sama bengkel loh gitu, sama bengkel masih nggak beres-beres loh gitu kan. Berarti lah kayak gimana sulitnya ngebangun mobil gitu. Kayak gitu sih. Makanya kalau dibilang GDM, Atau EDM. Sama aja lah. buat gua sih sama aja. Tapi kalau emang dikasih pilihan, gua kasih mobil gratis, lu mau beli apa? Beli Kayaknya mana kok? pertama ya making money ya. Kalau gua kan lumayan pengen dapat suatu hal yang bisa dapat uang juga kan gitu kan. Yang tahu harganya bakal naik. Saat ini sih GDM lagi naik banget harganya Lagi gitu. Mungkin mobil-mobil kayak GTR, Fairlady yang belum terlalu goreng, Integra gitu boleh sih jadi opsi sih. Kayak gitu. Yang penting gue pengennya yang bersurat lah ini kayak gitu. Soalnya Aman semua suratnya. iya, Harus bersurat. soalnya sekarang kayak kalau udah jadi apa namanya influencer atau apapun itu orang mulai cari-cari. Kesalahan lu ya. Iya, Disorot iya, banget iya. lah Itu ya. tuh kok yang kita tuh sekarang dalam taraf di situ tuh. Jadi kayak Harus hati-hati. harus hati-hati banget nih ngomong, karena gue tahu engagement paling benar itu yang kontroversial. Selalu jadi makanan yang paling netizen suka. Nggak ada dibuat-buat. Nggak ada dibuat-buat. Dicari-cari. Betul, nggak dicuri, digomong dicuri. Wah, pokoknya apapun orang ngomongnya A, dia lawan arus gitu kan. Kontroversial akhirnya viral. Cuman ya hal seperti itu kadang-kadang beneran viral sampai akhirnya ambruk atau viral jadi naik. Itu yang harus hati-hati sih kok. Kayak kita nggak tahu yang mana yang akan didapat nih. Betul. Lu naik sampai langit atau jatuh sampai Iya. Atau naik ke atas gedung terus lompat dari atas gedung. atau udah naik lompat juga. Iya, makanya itu gue bener, aduh hati-hati banget lah sekarang benar-benar. Kayak di bengkel juga gue mulai hati-hati sih dalam milah-milah konten gitu ya. Iya. Jokes-jokesnya juga gue nggak mau sampai ada yang menyerang satu pihak dua pihak, itu gue nggak mau deh. Ada resiko-resiko lah. Ya. Resiko lah kayaknya, kita jangan berurusan lah sama hal kayak gitulah. Karena gue udah pernah ngalamin juga sih konten yang viral sampai gue masuk, Dibantai atau ya dihujat lah. sampai, bukan dihujat lagi sih, udah ambang-ambang ya nggak tahu pidana atau perdata ya sebutnya, tapi Udah diancam, kayak diancam gitu bro. aduh, Atau udah penyidikan, udah di penyidikan. Gua di kantor imigrasi ya, dari pagi sampai malam sih. Waduh. Gitu. Gara-gara konten Ada konten ya. Emang kita itu tadi hal yang ada jadi nggak ada, kita bikin gimmick. Ternyata gimmick itu tanggepin serius. ditangkap dengan serius. Waktu ditangkap serius kita langsung keluar surat. Seakan-akan gua melakukan suatu pelanggaran. Padahal sebetulnya dibilang pelanggaran direct pun indirect lah. Rulesnya juga sebetulnya cukup jelas, tapi mungkin karena interpretasi orang masih beda-beda setiap pembaca ya. Jadi gue bacanya berbeda gitu. Jadi kita salah gerak aja intinya kayak gitu. Intinya seperti itu sih. Jadinya viral. Tapi untungnya ya karena emang istilahnya banyak yang bisa diklarifikasi lah di kejadian itu, akhirnya kita aman-aman aja
kayak gitu. Tapi ya Banyak sampai juga ya situ. dark side nih ya bro. Jadi terkenal ini viral Iya, ini iya. dark side-nya juga banyak juga ya. Makanya kalau gue jadi di Kobuser kan udah kayak kena somasi sana sini kayaknya udah Udah tenang banget ya. kayak Nggak ada kebal. takutnya. iya kayaknya udah Harus biasa. kebal. Harus kebal ya kayaknya. Harus kebal. Iya sih. Betul sih kayak gitu sih kok. Nah, tapi Gitu. gue sebenarnya juga tertarik lagi. Gue kan tadi kita ada ngomongin gym nih. Gue jadi inget itu bro, Cherry J6 Cherry J6 yang baru. Jadi yang baru. itu ukurannya kayak Jimny tapi elektrik. Oke. Nah, yang gue relate ke lu adalah gue merasa lu nggak pernah posting soal mobil listrik. Mobil listrik ya. Sebetulnya ada sih. Ada ya? Kalau kita kan sebetulnya gimana konsumen yang masukin mobil. Nggak Bukannya kita nyari mobil bukan tertentu. karena lu nggak suka, tapi Bukan, karena bukan. emang yang datang bukan Iya. mobil. Kita kan listrik kita lah. kan konten berdasarkan yang di mobil Yang ada gitu iya, ya. jarang banget pas kita bikin konten yang nggak ada. Makanya kontennya kan kebanyakan selalu di bengkel terus. Sampai ada ngomong lu konten aduh bengkel lagi. Kenapa sih nggak dibuat di luar bengkel gitu kan? Ya masalahnya gue tiap hari di bengkel. Itu kan yang konsumen suka kan. Wah owner di bengkel tiap hari nih terjun tangan itu kan yang konsumen suka. Kalau ke bengkel harus ada ownernya gitu kan. Kalau nggak ada ownernya, wah berarti ini bengkelnya Nggak meyakinkan. nggak meyakinkan. Ternyata ownernya nggak Mahal. turun tangan, iya. Mahal. Terus nggak ada ownernya gitu Nggak kan. bagus gitu ya. Iya, makanya harus ada ownernya. Tapi gitu. itu menarik Pak. Kalau boleh nanya nih kok, mobil listrik pendapat Komik sendiri, karena banyak yang bilang kalau pecinta mobil nih, gue nggak mau nyentuh listrik karena suaranya aja gue nggak bisa denger. Ada kepuasan sendiri tuh pas gue denger suara gasnya si mobil itu. Nah kalau Iya. Komik sendiri tanggapan mobil listrik gimana? Mobil listrik sebetulnya kalau gua ngomong lebih ke arah daily use ya. Jangan dilihat sebagai kayak Hobi. hobi atau seni ya. Bukan seni ya. Kalau kata gue sih bukan seni ya mobil listrik ya. Sorry tuh saya guys. Ini kan pendapat opinion ya. Jangan pribadi. gue diserang Iya, lagi iya. nih gitu. Sama gue nggak seninya nggak tahu di mana gitu. Karena ya lu dioprek-oprek aja serba garansi, ya kan? Kasih ganti audio, oh mohon maaf garansinya void katanya, gitu. Ganti Mau audio. dimodifnya apa? Maksudnya tiap kali kita modif izin dulu ke dealer, boleh nggak saya mau ini, boleh nggak saya itu? Kita gitu. sewa apa beli gitu ya. Iya kita sewa atau beli mobil gitu kan, segala macam di voidin gitu ya. Kalau jadi esensialnya udah mulai hilang gitu. Tapi gue nggak tahu perkembangan mobil elektrik juga, gue nggak yakin kok ke depannya. Maksudnya bakal betul-betul kepake gitu. Gue lebih setuju sama hybrid sih dibandingin Oh lebih setuju elektrik hybrid. sih. Kalau hybrid sih gue rasa itu make sense. Lu mau ke kantor tiba-tiba bensin habis, isi bensin langsung cabut. Kalau listrik tiba-tiba keluar kota listriknya habis, Mau wah kemana? Selesai. pertanyaannya gini, sama kayak di Amerika, seberapa listrik ini menjamin saat kita butuh cas? Apakah station-station itu emang selalu available kalau kita mau ngecas? Apakah voltasenya bisa mendukung mobil kita yang mungkin butuhnya tinggi gitu? Nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin. Terus berapa lama harus kita tunggu? Iya, karena takes time banget ya. Dan berapa jarak dari station ke station kalau kita keluar kota jarak jauh? Gitu. Dan yang gue alamin karena si Babe juga ada mobil listrik. Waktu kita ke Malang waktu itu dari Bandung itu berangkat Dari Bandung full nih kok. full. Kita jalan nih, let's say udah bukan bensin, listriknya udah 60%. 60%. Oke. Tapi kita kan nggak tahu stasiun berikutnya tuh Berapa lama lagi berapa jaraknya? lama lagi dan apakah ada yang ngisi nggak? Pada saat Jadi itu lagi ada yang ngisi nggak? Iya, jadi akhirnya apa? Setiap station kalau kita tahu ada listriknya, kita pasti lewatin dulu, lihat nggak kalau emang stasiunnya kosong kita isi dulu deh. Langsung isi. Sampai 80-90% jalan lagi. Ada stasiun lagi kosong, kita udah 60%, masuk lagi isi lagi. Takutnya apa? Takutnya kita tinggal Habis. 20%. Kita masuk station ada mobil lain atau mungkin rusak atau apapun itu. Udah dah kita nggak bisa lanjut perjalanan gara-gara hal seperti itu. Itu kalau nggak salah namanya berarti range anxiety ya. Jadi kayak Iya, kita mikirin iya, terus iya, ini iya. cukup nggak cukup gitu ya. nggak gitu. Nah, kalau dalam kota sih gue ngomong oke lah, membantu lah. Kita mau ke pasar daripada spending uang buat bensin itu sih saving a lot of money ya. Tapi kalau buat modifikasi, buat ngomong sustain jangka panjang sih kayak Kurang. lu beli mobil buat lu habisin deh. Jangan mikir buat jual. Jangan mikir buat Wah, jual jualnya juga. sih ancur banget harganya sih, gila. 50% kok setengah harga. Gila ya, parah sih emang. Enggak. Iya, enggak. Ya, Mas Bagas ngomong itu sih emang percaya sih. Kita Emang tahun pertama segitu. udah 30 ya. 30 30 tahun pertama, sekarang 40. 50. Udah Itu 50. iX tuh waduh, mobil BMW iX dari 2,9 M ya. Satu Sekarang dua. tinggal 1,2 ada yang second ada kali mungkin jual. Gila. Hampir Ya. 50%. Gila. Ya Eropa turun, ya turun sih tapi nggak Tapi gitu nggak begitu amat parah. turun ya gitu kan.
Itu orang masih cicilan aja masih udah kecek-kecek Itu gitu baru lihat tahun harganya gitu. pertama kan. Mungkin ya 2-3 tahun lah Iya, ya, mungkin 2-3 ya tahun, maksimal. benar. Ya. Berarti FOMO. belum ada pikiran beli kok? Atau udah ada malah? Gua sih anak diesel ya susah ya. Kan berarti ada aliran. Iya, kalau diesel tuh happy lah. Happy. Ya yang nonton masih ngerti lah apa yang gue maksud. Kita nggak usah buka-bukaan di sini kan. Di sini. Iya. Ketahuan berarti Pak. Iya, iya. Jawabannya apa? Iya, Oke, anak diesel. diesel happy lah. Torsinya dapat, bensinnya oke, semua oke lah itu ya gitu. Oke. Apalagi Innova Reborn kan, gua anak 3, kompartemennya besar, Gitu. nyamannya semua dapat lah intinya kayak gitu. Gue dengar bukannya diesel itu akan dikurangi bro ke depannya atau gimana sebenarnya sih? Ya gua nggak tahu ya kalau ngeliat di lapangan sih kayak kalau dikurangin agak sedikit PR ya karena Masih kepake semua banget ya. semua transportasi dari airport yang mobil-mobil Innova juga semuanya diesel semua Iya kok. benar. Hmm. Airport Oh. banyak Innova semua. Sampai hari ini mobil Innova Reborn masih dijual loh barunya. Dan harganya naik terus ya? Dan harganya naik loh. Kalau 400-500 ya. Ya Lumayan mungkin tinggi loh. udah, pokoknya nggak lebih rendah dari harga beli lah gitu ya. Gitu ya. Nggak kayak harga zaman dulu kita beli, nggak tetap naik terus harganya gitu. Dan demandnya masih banyak kayak gitu. 2024 ya kemarin, 2025 mungkin ada kali sekarang yang Innova Reborn gitu. Berarti masih ada demandnya. Tapi kok kalau stasiunnya dipenuhin banyak nih kayak pom bensin lah ibaratnya, terus dia dukung fast charging, jadi digaransi nih oke satu mobil berapapun voltasenya setengah jam tetap nggak berubah pikiran akan beralih ke mobil listrik. Gua nggak tahu ya, kayak sih tetap sampai sejauh ini sih belum ya. Belum ada Karena kepikiran ke sana. ya punya uang beli mobil listrik. Ya mungkin kalau beli ya beli RFV kali ya buat istri ke pasar doang kali ya. Yang simpel-simpel, Yang kecil-kecil aja gitu. Yang buat istri aja lah paling. bukan buat pribadinya kok Maverick pakai ya. Pribadi, aduh nggak tahu ya, belum ada feel-nya kayaknya ya. Belum Kalau listrik tuh ya gimana Belum gitu. dapet feel-nya. Iya, kayak mobil bongkar ya. Bener, saking Iya nggak sih? mungilnya kadang-kadang ya. Iya, tapi ya bagus sih, listrik sih bagus sih, cuman belum dapat feel-nya aja Belum sih dapet gitu. feel-nya. Heeh. Dan ini pendapat personal ya kok ya. Jadi kalau ada Iya, yang beda pendapat jangan, ya itu please, oke. jangan diserang ya. Jangan diserang. Gua badut yang diserang. Aman. gitu. Ya seru sih. Yang menarik juga dari ini Pak, bionya kan wet gloss, terus ada bengkel dan lain-lain, semua berhubungan otomotif Pak. Mm. Tiba-tiba Ada satu yang ada beda. satu yang muncul, Whipman. Oh gitu. Iya. Bisa keluar dari dunia otomotif jadi ya tanda kutip masuk ke semi-semi skincare tuh. Awalnya gimana Iya, gua tuh? jualan Whipen awal-awal dikirain jual coating buat muka kan. Iya kan dijual coating buat muka kan. Iya, kayak awal-awal kayak cancel culture banget gila. Dibikin Cancel culture banget, tiba-tiba coating buat muka. live sama Bang Ovar, udah live tiba-tiba pakai jaket Whipman terus jualan. Itu cancel culture banget sih. Gua Whipman juga gitu nggak pernah dong. jualan muka juga soalnya. Whitman lembab abadi. Kenapa? Lembab abadi. Lembab abadi. Waduh, apa tuh ya lembab abadi ya? Arahnya mau Kita agak-agak kan ini. speed charming kita ngomong motonya. bener-bener. Jadi emang kan gua masuk komunitas bisnis ya. Mungkin bareng sama Koansel juga kan gitu kan. Justru kita nih tukang bengkel pengen mengubah nasib lebih baik lah gitu kan. Awal mulanya kok. Iya, kalau tukang bengkel, tukang cat, gua di bengkel tuh setiap hari kayak gini sampai tua kayaknya gua nggak bisa, dengkul gua nih nggak akan everlasting nih sampai Kuat seumur nih. hidup gitu kan. Diversifikasi produk nih. Iya, harus ada diversifikasi sih. Kita harus cobain field yang lain. Mumpung masih muda, masih kalau gagal masih ada waktu buat nyawanya Recovery lagi. comeback lagi gitu. Kalau udah tua kan susah gitu kan. Jadi ya kita cobalah usaha perawatan mobil, kosmetik, nanti mau ada aparel juga. Coba aja, kita nggak ada salahnya. Ya gagal, ya uang belajar lah. Sekarang kan kuliah udah nggak ada, habis kuliah udah nggak ada kuliah lagi gitu kan. Ya Sekolah kuliah nih, kehidupan. anggap nih sekolah. Ya sekolah aja, kita bayar uang sekolah aja daripada bayar seminar mahal-mahal. Ya mending kita buka bisnis, gagal ya udah Langsung sekolah. kayak gitu. Ya lucu juga sih karena kan produknya juga nggak ada yang punya. Iya benar. Cuci muka tanpa Nggak bilas pakai- air, Tanpa air iya. itu kan Baru ya. aneh banget gitu. Dan kalau saya lihat masih bisa agak nyambung ke dunia otomotif kok. Let's say saya punya Iya. mobil lagi di bengkel. Heeh. Aduh, kenapa? Air susah, ya udah pakai Whipman aja. Sebetulnya Atau traveling. sebetulnya paling banyak ya orang pemotor. Pemotor. Itu the best lah. Market kita nomor 1 pemotor. Semua orang naik motor, apalagi perempuan naik motor. Itu paling sebel banget kalau udah sampai kantor mukanya kotor. Usam gitu. Kayak gitu. Dan banyak juga perempuan yang pakai jadi makeup removal. Itu ternyata ada marketnya juga. Oh, jadi udah ada perempuan nih kok sekarang marketnya nih. Udah ada. Bahkan kemarin kita pameran yang beli perempuan semua. Cuma Padahal 2 pria. Cara branding kan
laki banget. Iya, makanya kita nanti ada batch yang berikutnya udah nggak ada lakinya oke, gitu, oke. udah nggak ada cek pakai. Kita lebih ke netral karena Segmentasi ke iya, perempuan. karena perempuan ternyata pakai dan sekarang tuh lagi musimnya kosmetik kan. Iya benar. Lagi dramanya juga lagi Skincare-nya lagi drama waduh, banget ya. drama skincare lagi luar biasa, kita nggak usah sebut nama lah ya, Iya, nggak usah orang-orang sebut itu nama lah ya. tuh. Ngeri. Jadi bahannya banyak yang harganya mahal tapi bahan aktifnya ternyata Ternyata, kecil. Nah, kita kan bisnisnya kan jujur ya. Dalam arti emang Whipman ini bahan aktifnya bagus, kandungannya bagus, manfaatnya bagus, harganya murah asli. Margin kita tuh nggak sebanyak orang-orang yang ambil untungnya gede banget gitu. Kita marginnya tuh betul-betul ya as it is lah gitu. Wajar lah gitu dalam arti. Makanya kan nggak bisa bakar uangnya gede karena ya kita ya emang ngejarnya buat orang-orang biar dapat manfaatnya dengan harga yang sangat bagus. Karena kalau di India setahu gua produk yang serupa mereka jual 120.000 something. Kita kayaknya hampir setengahnya ya 69.000 gitu kan. 69.000. Kayak gitu. Dan perempuan tuh seneng banget ternyata karena kalau dia pakai yang biasa yang kayak kapas ya. Micellar water. Iya. Itu kan nggak sampai masuk pori-pori karena dia bukan foam. Iya. Tapi kalau foam itu masuk kayak pori-pori muka. Terus nggak ribet. Lebih menyerap. Iya, lebih menyerap ke dalam pori-pori. Jadi membersihkannya tuh betul-betul maksimal. Dan bahan aktifnya tuh sebetulnya bisa kan ada niacinamide juga ya. Kalau ada bekas-bekas jerawat, ada bahan-bahan bahan aktif yang lainnya, itu bisa mengobati juga gitu. Mantap nih, Bro. Gitu. Produknya Udah bakalan langsung beli lah. Langsung beli. Cobain Pak ya. Gitu. Makanya kita tiap hari jujur nggak begitu masif jualnya, tapi ada yang beli tuh. Ada yang beli. Repeat order ada terus. Apalagi buat traveling. Iya, Buat traveling. bener kata Pak Hans, buat traveling Iya, cocok. traveling. Dan kalau gue kemarin ya waktu yang gue alamin ya sebagai bapak rumah tangga yang takut istri gitu. Kadang-kadang itu udah malam, anak-anak udah tidur di kamar, bisa gitu ya, istri udah tidur, mau cuci muka, wastafel suka gabung ke kamar jadi berisik. Kan. Aduh daripada ribet, berisik, gue pakai Whipman cuci muka, langsung gue tisu, gue tidur langsung. Tapi kalau istri kalau tahu ya kita nggak cuci muka suka ngambek-ngambek kan. Iya, bener. Wih lu pulang dari mana nggak cuci muka, jorok banget gitu kan. Nah udah gue, ada ribet lah lu, gue pakai Whipman, cet tisu terus tidur langsung, enak. Jadi beneran ngebantu ya. Beres langsung, iya enak banget, praktis lah gitu, sat-sat kayak gitu. Itu sih Whipman sih ya membantu lah gitu. Tapi nanti mungkin ya perlahan orang banyak yang tahu lah. Banyak yang tahu. Segmennya juga tadi udah mulai ada perempuan, udah mulai berkembang terus ya. Gitu sih. Whipman. Iya. Nah, balik lagi nih kalau soal konten nih ya. Iya gimana? Menurut lo, jadi lo rekomendasi nggak nih untuk para pemilik bisnis menjadi influencer juga? Bukan punya influencer ya? Sebetulnya kalau gue lihat ancaman kita ke depannya tuh masalah komunikasi. Kayak kemarin salah satu teman gue ya, Kemal Mukhtar yang pembawa radio ini ya apa sih kalau Kemal Mukhtar itu apa FM? Kemal Mukhtar. Gen Gen FM betul. Ada satu statement yang gue suka dari dia. Dia nanya ke gue kayak gini. Menurut lu sup yang paling enak se-Asia tuh apa? Kalau nggak salah se-Asia waktu itu dia nanya. Apa ya gue ngomong? Mungkin tom yum atau apa mungkin? Enggak, rawon dia ngomong. Rawon. Itu kan Indonesia punya. Nggak ada yang tahu tapi dia. Ya karena apa? Karena nggak pernah dikomunikasikan. Yang orang tahu tom yum. Karena as a brand, tom yum itu orang udah mengenal. Di mana-mana taunya tom yum dari Thailand gitu. Padahal yang hasilnya adalah rawon. Kenapa kok bisa rawon? Karena jarang dikomunikasikan, jarang dikasih tahu. Banyak orang tempat-tempat yang jual makanan enak, mungkin keripik atau segala macam, enak banget, tapi nggak laku gitu. Karena komunikasinya nggak ada. Produk terbaik belum tentu yang paling laku ya, tergantung komunikasinya gitu. Ya. Dan sekarang bagaimana cara menjual produk tanpa komunikasi? Gue juga nggak tahu jawabannya apa. Visual pun dia butuh komunikasi. Ya, tapi kan nggak sekedar visual. Kalau itu visual bisa menjelaskan seberapa banyak dia bisa menjelaskan apa keunggulan dari produk itu gitu. Otomatis harus dibicarakan, dikomunikasikan, ya kan? Komunikasikan zaman sekarang mau dari mana platformnya yang paling bagus? Sosial media, nggak ada yang lain gitu. Kalau kita harus kayak zaman orang tua kita dari mulut ke mulut, mau berapa lama kita dapat eksistensi kita di market gitu. Kompetitor kita udah main sosial media, udah teriak sana sini sampai ke luar negeri mungkin. Kita masih bagi-bagi brosur jelas-jelasin di pameran, bukan saingan lah intinya kayak gitu. Makanya bukan sekarang gitu ya caranya lah ya. Menurut gua sih mau nggak mau kita harus cari yang engagementnya masif, yaitu sosial media. Itu the only cara buat kita dapat masif engagement buat jelasin bahwa eksistensi kita tuh ada loh di dunia seperti itu. Gitu sih kok. Nambah trust juga nggak sih kok?
Kalau trust, nah itu ini downside-nya kalau gue ngomong ya. Masalah trust itu kalau gue punya filosofi, lu benerin dulu deh perusahaan lu. Fundamentalnya, sistemnya, hasilnya, dan lain sebagainya udah sustain, hasil kualitasnya bagus, orang percaya, customer udah repeat order, lu mau teriak sekenceng apapun, Baru di go, blast. silakan. Jangan baru bikin perusahaan, kredibilitas nggak jelas, sistem berantakan, SDM juga nggak jelas, udah teriak-teriak keluar-keluar, gue yang terbaik gitu kan. Makin gitu. banyak orang yang tahu kejelekan lo jadinya gitu. Wah, kalau udah makin tadi masalah trust itu orang udah tahu itu jelek, udah tuh udah sama dengan lu bunuh diri gitu. Iya. Jadi sebenarnya kayak mungkin sosial media itu kayak amplifikasi aja Iya. kali ya. Betul, Kalau lu jelek, amplifikasi. ya lu jelek 100 kali lipat. Lu bagus ya lu bagus 100 100 kali lipat gitu. Dan sekarang tuh flipnya bisa secepat detik. Tadinya lu dianggap bagus bisa lu jadi Iya. Kayak Sampah sahabat gua, gitu. partner gua Bang Ovar Hilman tahu sendiri. Iya, Difit- kasusnya. difitnah, Iya, difitnah. dia juga bingung. Kok gua Kok ada kena? yang ngomong kayak gitu. Lagi cari kebenaran, orang semua se-Indonesia Indonesia udah ngejudge. ngejudge-nya langsung. Iya kayak gitu. Padahal waktu kita kenal sama orangnya, men gila orangnya sih. Menurut gua he's a very best partner sih. As a businessman juga gila itu mindfulnya, integrity-nya, wah kata gua sih top banget lah gitu. Gofar. Gofar Hilman. Yang kasusnya iya, fitnahnya waktu itu Iya, ya. Yang gila. ternyata udah terbukti kalau itu Oh, itu fitnah. sadis sih. Oh, iya. Menurut gua tuh fit the profile tuh emang don't judge a book by its cover tuh emang sadis sih. kalau nggak salah dia minta maaf ya. Akhirnya yang nuduh itu minta Ya dulu minta maaf. minta maaf. Ya dulu minta maaf. Tapi kan masyarakat sudah menilai. Nggak jadi masuk radio kalau nggak salah waktu Iya itu sadis banget kontraknya. sih Udah itu. ragu sekarang Cancel ya. culture banget sih itu parah. Kata gua sih itu parah banget ya. Makanya waktu kasus itu gua kan salah satu yang pro dengan Bang Gofar. Karena kan gua kenal secara pribadi Iya, gitu personal kan. ya, kok. Dan gua nggak taking any advantage kayak bikin apapun tentang apa. Karena ya teman gitu kan ya. Ya betul kata Deddy Kobuser, kalau lu temen, lu sahabat, lu bukan bikin konten, lu telepon lah orangnya, cari kebenaran gitu kan, bukan lu bikin kontenin Iya. dia kan gila banget, Dikontenin, lu panses atau apa, temen Sebenarnya atau bukan banyak sih tuh gitu ya kan. yang bikin konten. Oh, banyak. Kontennya Itu. banyak banget ya. Banyak. Ya Bang Hojo cerita di teman jadi musuh, ya tadi teman malah ternyata musuh gitu. Iya. Itu ada orang-orang yang manfaatin kayak gitu. Jadi gua ngerasa kayak ya men, lu aja nggak ngelakuin, lu bisa diserang dan lu bisa jadi jungkir balik, apalagi lu mainnya di zona-zona api terus. Menurut gua sih bahaya sih gitu. Dan Gua yang sih- langka yang kayak Gofar Hilman jarang ya kok. Yang habis down bisa balik lagi. Nah itu, Kayak itu semula. dia. Iya, Itu. nggak Kalau gue banyak. dari awal, karena gue tahu nilai dari Bang Gofar, ya Udah expect. gue tahu banget Bang Gofar pasti balik sih. Balik. Kalau udah tahu pribadi Bang Gofar, dia tiap hari bangun pagi dan bukan tipe orang yang tidurnya sampai subuh kecuali kalau ada acara. Punya etos Gitu. kerja juga Buat kerja dia gitu. Gue aja kalah mungkin sama Bang Gofar kalau ngomong masalah kerja ya. Itu Gitu. sisi lain yang orang nggak tahu. Iya. Biasanya ngelihatnya di Dari sosial orang media. susah sampai berhasil, bener-bener ya dari semua dari idenya. Dan waktu kalau ngomong masalah kita brainstorming masalah ide bisnis, wah gila sih. Nggak ada habisnya. Kita kalau meeting sama orang kan kadang-kadang cari ide di meeting. Kalau Bang Gofar meeting sama orang, dia udah siapin materi semua. Jadi nggak ada tuh meeting kayak mau bikin apa? Dia langsung cuy, Gua udah gue tahu ada. nih, bro. Menurut gue ini gue udah cari tahu di sini. Coba lu buka deh di ini coba. Ini gue menurut gue ide-ide ini nama-namanya gue udah beberapa nih ini. Jadi kita tinggal duduk diam. Ideal banget dia. Iya nggak bisa ngomong soalnya emang idenya bagus semua gitu. Kemarin juga kan kenalin Bang Gofar ke teman gue juga kan. Dia juga ngomongnya sama gila men. Gofar Hilman sih top banget sih. Pasti ide-idenya sih gila sih. Sampai orang tuh nggak bisa berkutik ngomong ide gitu karena idenya saking bagusnya gitu. Kayak gitu sih. Nice. Itu yang kita ngomong ya orang nggak banyak tahu. Tapi kalau udah kenal, gue yakin bisa ngomong yang sama gitu. Kayak gitu sih. Itulah orang Indo banyak gampang ngejudge ya kok ya. Iya sini orang apa dikit Terlalu cepet ya. Terlalu cepat. ngejudge sih gitu. Oh, gampang banget ngejudge. Oh pasti dia gini, pasti dia gitu. Padahal belum tentu. Iya. Kayak gitu. Makanya tadi kita tanya berkali-kali tuh Pak, ada ketakutan dari Komik sendiri nggak dengan konten dan kaitannya sama bisnis karena kan banyak kasus-kasus kayak gitu kok. Ya atau sedikit bisnisnya juga dihajar juga sama netizen, hancur juga. Betul. Gitu gara-gara konten. Ada nggak sempat lu udah bikin konten berapa lama lu down nih kayak udah deh kayaknya. Iya. Ada, hapus deh, ada hapus dong, deh, gitu. ada Udah lah, dong. Apa ngaco semua nih gua. konten Gua ditayangin terus berani kok. Gila, ada yang Ada. down, ada sih gue inget banget gue pergi ke Jepang ya kan.
Orang-orang pada ngomong kayak udah kasih yang jadi takira nakal di Jepang masih viral dia ngomong gitu kan. Itu kan negara-negara aslinya tuh orang Jepang gitu kan. Diminta di request ya. Iya, Di udah bawa wig, udah bawa rokok. Kan rokok takutnya nggak boleh kan. Jadi Iya. tisu gua buntel-buntel terus dikasih karet dikit supaya kayak rokok. Terus gua mikir, oh apa ya yang kira-kira bakal pecah ya? Yang benar-benar culture-nya tuh Clash. Tabrakan gitu. keras banget. Clash. Wah, gue boleh nih. Gue mau ke Disneyland, gue jadi takira nakal gitu kan. Orang Disneyland kan jadi Snow White, Iya, jadi bener. Elsa gitu Jadi kan. takira nakal Gue jadi nih. takira nakal nih, megang rokok gitu di jalan. Gue takut tuh kalau security pasti gue kena nih. Gitu kan. Jadi gue ada pengorbanan sedikit berbahayanya ada, main zona-zona bahayanya ada gitu kan. Jadi ada jadi kostumnya princess, Snow White segala macam ada semua. Gue nimbrung takira nakal terus pegang rokok terus gitu, buang tisu gitu saya gitu kan. Di sana gitu kan. Itu kan ya udah effort Udah banget gitu, dong. effort. Ngomong nih pasti pecah gue ngomong. Udah Gila. jadi nih. 30 juta view masa dengan konten yang serupa nggak pecah Nggak gitu pecah kan. nih. Wah udah pasti pecah lah gue mikir. Di Disneyland jadi enggak ada dikit banget engagementnya. Kecil lah paling cuman puluhan ribu kecil, like-nya juga kecil gitu. Itu kayak buat gue kayak ya Salah ya. iya ya salah. Ternyata ekspektasinya salah. Berarti bukan gue yang eksis bos. Berarti mungkin gaya gue yang orang suka bukan karena si karakter takiran nakal gitu, lebih ke arah gayanya jadi takiran nakal. Terus gue kembangin lagi, mungkin mobil kemarin ada Mobilio, gue bikin kayak takiran nakal itu juga nggak naik. Oh berarti nggak bisa orangnya, nggak bisa terus mobilnya dari celah ya. gitu. Terus gue langsung head to head sama mobil customer gue yang Porsche klasik tuh yang 964. Ada pecah tapi nggak gitu pecah. Oh, Berarti bukan di situ juga. Jadi bukan apa situ tuh kalau juga. gitu, bro? Jadi harus mobil, terus yang ada body kitnya, terus gua bawa-bawa, terus actionnya kayak yang benar gitu kan. Terus ada adegan-adegan yang dia lakuin yang mungkin berbeda daripada konten sebelumnya. Itu akan mungkin ada engagement akan lebih lagi gitu. Jadi gua akan menunggu momentum itu sih baru akan muncul lagi si Takira Nakal sih. Jadi dalam waktu dekat akan vakum nih Takira nakal. Kayaknya sih vakum dulu ya. Vakum, Karena lumayan Takira nakal. menguras harga diri kayaknya tuh. Jadi gue akan datang sebagai takira Takira nakal. nakal nih tadi udah siap-siap. Gua Tisu agak udah saya antisipasi siapin. tadi. Oh, ada tuh. antisipasi. Kalau request sebenarnya tadi bisa aja sih gitu. Tapi kan gak ada request itu jadi gak kasih jadi itu gitu. Harusnya Nggak capek kita nggak sih, request Kok? ya. Hah? Kan kalau yang saya tahu dulu yang mirip sama Komen Freak ada yang namanya Nikita Gina. Dia punya persona jengkelin. Oh iya iya. Yang benar-benar 180 derajat. Capek gak sih kok Nggak jadi sih, nggak orang capek. persona beda gitu? Enggak sih gak capek sih, gue enjoy karena kan si Takira Nakal gak banyak ngomong. Iya sih, nggak terlalu banyak Iya. effort ngomongnya ya. Iya, Cuman yang gitu. penting ada tisu dari mulut keluar aja. Iya gak banyak ngomong belagu gitu. Tapi gue akan ada lagi, tenang aja. Pasti Takira Nakal akan ada lagi karena gue udah bikin 2 persona sekarang. Si persona My Fair Jordan ini sebagai pemilik bengkel yang mengikuti apa kemauan customer, yang dia selalu memberikan yang terbaik. Kalau Takira Nakal ini akan selalu ada di saat kita mau ngelakuin hal yang melawan konsumen, seenaknya sendiri, idealis nggak mau tahu, terus nggak bisa diajak ngobrol, kayak pemilik bengkel tapi yang nggak punya karakter etika lah itu gitu. Batu Gitu. lah tanda kutip. Batu lah kasarnya gitu. Kalau lu nggak mau ya lu pergi aja gitu. Nah. Akan dibuat seperti itu. Jadi gue tinggal tunggu project ini aja. Kalau project ini muncul akan Takira Nakal terus yang muncul. Ini ilhamnya dari mana nih, bro? Idenya sambil nge-wine atau Atau apa? Iya. Dari teman-teman yang udah berhasil lah. kepikiran lah ya. Influencer gitu kan, kayak kemarin ketemu sama Famel kan, gua nanya tuh yang head content creator-nya kan. Iya. Kok bisa sih lu punya, ya sama mungkin kayak orang nanya gua kalau lu bisa kepikiran sih gitu kan. Gua nanya dia juga gitu. Oh ternyata di situ rahasianya. Cuman 2 kata sih. Orang bertanya-tanya sih. Waktu saat orang nonton konten kita dia harus bertanya-tanya. Dia nggak boleh sampai dia tahu jawabannya, apalagi di awal. Gitu. Kalau orang sampai tahu jawaban di awal, udah pasti Scroll langsung. game over, skip. Karena kan sekarang zamannya scrolling. Hook penting banget. 3 detik pertama. Tapi sekarang udah bukan hook lagi. Semuanya harus hook semua. hook semua dari awal Iya, jadi sampai kayak akhir. twisting terus dari awal ngomongnya, "Halo, nama saya," misalnya itu udah pasti mati gitu kan. Tahu nggak ini apa? Ini adalah piring. Itu udah hook kan. Ini kan jelas. Kenapa piring? Nih. Gua ngapain nih? Makan nasi goreng, Bos. Orang apa sih orang gila? Orang ketahuan Iya kan? air gitu Nah, kan. tapi tuh orang seneng gitu yang selalu kontradiktif seneng gitu. Iya. Jadi bertanya-tanya terus. Nah, semakin orang bertanya-tanya dan semakin dia, "Ini apa sih gitu kan?" Nempel kan tuh mata di situ. Langsung sosial media akan menganggap bahwa itu adalah engagementnya bagus. Orang menyimak. Padahal
endingnya nggak ada conclusion-nya. nggak ada isinya gitu. Gak ada isinya. Itu udah pasti view-nya tinggi. Kemarin tuh ada satu konten kreator sih. Gua nggak tahu lu pada sadar nggak? Ada satu orang Cina, dia di pabriknya di China juga. Dia jualan lampu LED, lampu signage. Oh, gue tahu. Lu tahu kan? Tahu. Lu tahu nggak? Belum, enggak tahu tuh. Jadi konten dia itu dia ngomong pakai bahasa Inggris tapi dengan accent berubah-ubah. Jadi tiap kali dia ngomong ntar logat Meksiko, logat Texas. Itu sampai kalau lu baca komen-komennya, gila ini orang apa? Mikul perusahaannya karena view-nya itu sampai jutaan. Itu puluhan juta sih kayaknya udah puluhan juta sih. Jadi kayaknya mungkin udah lebih dikenal daripada perusahaannya sendiri. Iya. Itu Betul. gila sih itu. Betul, dan tiap kali orang nonton dia kan walaupun orang tahu ya mungkin komedinya kan kurang lebih sama, tapi orang kan pasti pengen bertanya-tanya nih. Dia bakal ngapain lagi nih action dia nih gitu. Tapi kalau nanti ada yang kenalnya tak kira nakal daripada Komik Freak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih gue. Ada nggak yang udah gitu kok? Kenapa? Ini siapa ya? Nah, Kayaknya saya pernah lihat gue nih. mau ngomong nih. Pernah ya? Gue tuh sebetulnya gini, mungkin gue harus bawain dulu ya. Kan namanya Star Syndrome. Iya, Star Syndrome. Itu bisa jadi titik balik orang kalau jatuh juga sih kalau di dunia influencer ya. Udah di tahap. Iya. Seru Karena nih dia kayaknya. merasa diri dia udah jadi artis, terus dia seenaknya anggap orang lain lebih lemah dibanding dia, lebih rendah. Jadi dia kayak ya lu gak tau gue siapa gue gitu. Lu gak tau gue siapa, lu gak tau gue siapa gitu. Nah itu gue gak mau sih gue kayak gitu. Jadi kayak tadi jawab pertanyaan kayak misalkan gue kan selalu lebih hati-hati lah. Gue gak mau sampai jadi Star Syndrome sih gitu. Kita harus kayak Padi lah gitu. Berarti nggak apa-apa kalau di jalan ada yang kenal. Tak kira nakal ya? Nggak apa-apa sih gue nggak Tapi apa-apa nggak sih. tahu kalau ternyata ini Komik Freak juga gitu. Personalnya yang lebih dikenal malah tak kira nakal. Nggak apa-apa. Karena gue gak pernah craving for pengakuan orang juga sih. Atau malah ada orang yang mungkin tanda kutip menyebalkan gitu ya. Tak kira so akrab gitu ada nggak? Ada. Tak kira ini dong, ini tisu gitu. Ada. Gue ladenin aja. Oh tisu aja, gue tisuin, gue keluarin tisu gitu. Nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa lah. Nggak ada salahnya kan. Kita ruginya kita apa? Nggak ada rugi apa-apa kan. Gitu. Nah itu yang gue soalnya kayak temen gue Andre Taulani, Om Andre humble banget. Gitu. Jadi gue belajar dari orang sekeras Andre Taulani aja masih Ngelayanin. melayani, ajak ngobrol enak gitu. Gue anterin ke rumahnya juga, ngobrolnya kayak temen deket aja gitu. Wah gila ya, sekelas orang siapa yang gak tau Andre Taulani bener-bener humble banget gitu. Gue main ke rumahnya, dikasih main-main, bahkan nggak disuruh pulang. Ya kita nggak enak sendiri kan? Iya. Pulang aja akhirnya kita enak sendiri gitu kan. Baik banget. Nah ini gitu. mungkin sekarang boleh cerita sedikit kali ya tentang bisnisnya nih. Kan dari tadi ini pelanggannya Andre Taulani, Gofar Hilman. Iya. Cobalah di-share sedikit lah apa ini White Gloss atau bisnis-bisnis lainnya nih. Bisnisnya ya ini mungkin teman-teman mungkin yang belum tahu kalau bisnis gua tuh bergerak di bidang otomotif. Gua generasi kedua dari bengkel yang namanya Cemerlang Abadi sebetulnya. Tapi sekarang karena di Jakarta kita banyak menjual produknya yaitu White Gloss. Jadi berganti orang taunya bengkel White Gloss yang di Jakarta. Kalau di Bandung dari tahun 1989. Aslinya Bandung dulu. Aslinya Bandung gitu. Gue pindah Jakarta terus gue besarin usaha yang di Jakarta, White Gloss yang kalau orang kebanyakan kalau tau White Gloss berarti taunya di Jakarta gitu. Kalau Cemerlang Abadi yang di Bandung. Biasanya kalau zaman babe-babe taunya yang di Bandung. Bokap di Bandung. Iya gitu, bokap di Bandung. Nah, gue bergerak di bidang otomotif, body repair, pengecatan, restorasi mobil. Tapi yang kita unggulin sekarang ya paint protection kita yang orang lain gak ada yang punya. Karena kita satu-satunya yang permanen di Indonesia. Permanen artinya apa? Sekali aplikasi untuk seumur hidup tanpa perawatan. Sekali aplikasi aja tahan gores, terus mengkilap seumur hidup. Nah, Tanpa perawatan. tanpa perawatan. Sekalipun. Kalau kita selalu ngomong slogan kita becek abadi. Becek Gitu, abadi. Becek abadi. Nempel tuh kalau di laki-laki. Iya. Kalau perempuan apa sih? sih? Kecuali kalau ada yang ngerti ya udah berarti dia mungkin ya sudah Beda. sudah usianya atau sudah punya anak gitu. Gitu ya, becek Bukan abadi. PPF ya? Bukan. Kalau PPF itu kan stiker ya. Stiker dan bahan TPU gitu kan buat melapisi melindungi cat kayak handphone lah gitu. Kalau nano seramik kan lebih ke arah poles tapi nggak mengikis. Ini White Gloss satu-satunya di Indonesia kah? Mungkin Iya satu di Indonesia sih. satu-satunya di Indonesia. Kalau ada yang klaim kita punya juga, ya gue garansi nggak sama sih. Nggak Mungkin varnish yang ditebelin tapi gue sih nggak garansi sih kalau mobil di varnish lagi kan buat apa mobil catnya
udah ada fairnessnya, kok di fairness lagi gitu kan, buat apa gitu. Kok Maverick Kayak yang gitu ngomong sih. langsung nih, permanen nih kok. Garansi Permanen ya. nggak ya menghilap seumur hidup Tan Gores gitu. Ini kok Maverick yang ngomong, bukan tak kira nakal nih. Kemarin ada yang nanya, ini Yang maksudnya itu omongin sama kemarin sih. tuh ada yang nanya, ini cat ulang atau di vernish ulang? Dicat ulang sebenarnya. Sebetulnya nggak ada bahannya bening kayak vernish, tapi bahannya bukan sih. vernish. Bukan Nah, vernish yang jelas. kalau vernish kan dia pure PU, hardener sama thinner. Dia ada adesifnya. Kalau wet gloss tuh lebih ke adesifnya ini yang chemical X-nya inilah yang kita tonjolin gitu. Yang orang lain ya kita ngomong Resep rahasia. resep lah. rahasia orang nggak akan tahu lah. Dapur rahasia dapur. Jadi biar orang berteriak-teriak, gua ada nih, gua ada itu tuh. Gue sih cuma ketawa-tawa aja lah gitu. Gitu ya. Ya cobalah hasil membuktikan lah gitu aja lah. Kalau kita orang ngomong wet gloss gimana nih, bagus ya. Kalau nggak bagus dari tahun 94 juga udah tutup kali gitu kan. Baru 10 mobil juga udah nggak ada yang tutup percaya lah gitu. Gitu ya. Ya kalau coating yang lain berapa lama udah ada di Indonesia? Gitu aja pertanyaannya. Kalau masih baru 5 tahun 10 tahun, apalagi yang baru 2 tahun tapi garansinya 10 tahun, ya tanya besar kalau buat gua. Kalau gua berani garansi let's say 30 tahun sekalipun, ya perusahaan gua udah 34 tahun gitu. Ya boleh dong kalau garansinya berdasarkan pengalaman perusahaan itu berdiri gitu kan. Berarti Misalnya per panel kayak dong ya, pengerjaan per panel juga. satu mobil. Harus satu Tapi kalau mobil. ada body repair kita per panel. Iya, body repair gitu. Kita per panel, dan kita emang banyak dipercaya sama banyak otomotif influencer. Dari awalnya Akbar Rais, Fitra Eri juga. Fitra Eri, Motowobi, dan Dimas, Ridwan Hanif. Ridwan Hanif belum. Oh, belum. Arif Muhammad. Oh, Arif Muhammad juga. Arif Muhammad, ada Taulani, Gisel pernah masukin juga, Gading Martin ya. Gading Martin, terus ya Kemal Mukhtar, terus ada Arif Brata tadi belum ya? Ya, Arif Brata belum. Arif Brata. Terus kayak ada beberapa lain yang akan sebut, cuman mungkin agak kelewat aja kali ya. Gitu sih. Wow. Berarti kalau dirangkum Terlalu apa aja kok? banyak. Terlalu banyak nih berarti Pamel tadi juga. wet gloss. Kalau kerjaan sekarang yang udah lama sih wet gloss. Kalau yang baru wet shine sama Whipman. kayak gitu. Oke. Ha. Kita kalau mau lihat sosial medianya kita taruh di deskripsi. Iya, ada Maverick Jonathan sama wet gloss. Kalau YouTube Maverick Jonathan juga sih. Tak kira nakal belum ada YouTube sendiri nih kok. Aduh nggak tahu ya. Pesona Takira Nakal tuh bakal bertahan lama nggak sih, ujung-ujungnya kadang-kadang. Emang tuh viral karena itu sih. Cuma gue nggak tahu. Gue takutnya ini apa kayak yang lain-lain Sementara gitu ya. kan. Iya. Misalnya ya kayak Agus ada lagi tren kan, Agus templeng dong, gitu kan. Habis itu ntar berapa bulan kemudian Iya, pasti udah hilang. Agusnya masuk penjara ya udahlah Iya, ya udah bener. kelar gitu kan. Atau bikin satu channel yang isinya persona semua, bro. Isinya beda-beda, tapi ya ntar tak kira nakal, ntar si tanda kutip Agus gitu. Jadi khusus Khusus persona. Jadi Khusus bipolar persona. dong kalau kayak film pasti gitu. ketemu istri gue pakai yang mana ya gitu. Topengnya yang mana nih yang Topengnya dipakai? yang mana ya? Buka Wah, pintu gila. berubah gitu ya. Iya, jangan lah kayaknya. Gue lagi mikirin lah. Kalau sekarang lagi dalam konteksnya agak sedikit galau lah. Gue mau jadi Mau siapa diapain nih? nih gitu ya. Mau jadi apa gitu kan? Jangan sampai salah gerak gitu kan. Betul. Tak kira nakal udah berapa kali diusahain tapi ada yang naik ada yang turun, ternyata sama aja. Justru jadi diri sendiri. Terakhir ini lagi banyak FYP juga gitu kan. Jadi diri sendiri yang Nah, biasa. kayak kemarin gue singgung-singgung masalah autopilot gitu kan ya. Autopilot, gue mau main golf, baru benar udah telepon gitu kan. Oh iya itu lucu. Mana tuh autopilot, malah jaga gudang gitu kan, kan keselin. Terus gue coba ngulik lagi traveling, kemarin kan kebetulan lagi coba jalan-jalan ke Jepang kan. Gue mau coba kan misalnya otomotif, ini emang ngide aja gitu kan, melanggar peraturan, harusnya kan nggak boleh. Kita konteksnya traveling, awal-awal nggak naik. Tambah penasaran lagi, gue kan ada agak nggak mau kalahnya juga kan gitu kan. Wah harus pecah nih, masa nggak pecah, cari ide, akhirnya nemuin ide yang di dalam pesawat terbang tuh. Kalau istri nonton, entertain, ketawa-tawa, kalau suami ngeliatin map gitu kan, ngeliatin map gitu kan, terus suka tidur, melek terus gitu. Atau FYP sampai 4 juta view waktu itu, gitu. Oh ternyata gitu ya algoritma ya, ternyata bekerjanya tuh nggak selalu plek-ketiplek kata orang tuh. Lu Diulang otomotif terus jangan berubah. Gue bisa tuh otomotif ke travel, tapi kan kembali gue kan buat cari uang gitu mas. Jadi gue nggak bisa lah, misal traveling gue jualan wet gloss nggak bisa gitu. Makanya ya tetap harus balik ke otomotif lagi gitu sih. Nah itu juga ada pertanyaan juga sih sebenarnya gue. Apakah sudah menghasilkan uang dari
endorsement ya. Endorsement. Jadi bukan yang tertarik ke bisnis lah, tapi apa udah dapet tawaran? Dari kontennya Iya, sendiri dari konten. Dari konten. Udah sih, cuman itu ya gue mau ngomong ini apa ya, kok ya kadang-kadang kan gue pembisnis, bukan influencer basicnya kan. Iya. Terus Kita tuh suka ada di batas kayak enak. kalau temen misalnya, gue red card lu berapa sih bro? Kayak Jadi gue, gak enak. aduh, Atau siapa sih gue gitu, kayak gitu ngerti ya Oke. kok? Siapa sih Iya, gue iya, gitu? iya, Jadi iya. gue ya kemarin teman mau minta red card gitu ya, sampai ada bisik-bisikan. Biasanya kalau dia bayar sebelah tuh sampai puluhan juta gitu, lu mau kenapa lu nggak kasih? Gue mikir kayak gini, gue memakai sepatunya dia, gue udah bayar nih seorang Maverick, misalnya let's say puluhan juta, kira-kira convert ke penjualannya berapa yang bisa dihasilin dari puluhan juta itu? Dan gue selalu berpikir kalau nggak balik modal kan rugi itu nggak enak sebagai pembisnis gitu. Makanya kalau ada kayak brand-brand gitu, gue mikir, gue malah ngomong kayak gini, gimana kalau kita jadi partner kolaborasi aja. Jadi di bengkel gue jual produk lu, gue endorse gratis. Kalau ada penjualan ya di bengkel gue juga ada gitu. Kalau di lu ya it's okay, kan kita temen nih. Oh gitu, ya udah. Jadi gue gak dapet uang gue. Jadi Malah- dilemanya pada saat dijadiin jadi influencer, dimintain red card, tapi kok Maverick masih ke bawah POV jadi owner Iya, bisnis jadi juga owner ya. bisnis. Jadi Nah, kalau akhirnya- dia ini gimana ya? Iya, tapi Sungkan kalau juga. teman-teman deket Nggak ngasih enak. produk Iya, gitu bener. kan. Dilemanya bener. Ya masa kita nggak promosiin ya, kita kan lagi dalam posisi orang lagi ngeliat kita gitu. Kadang-kadang ya bantu teman harus lah, buat gua sih harus lah kok. Ya, Gitu sih. siap. Ya senang lihat orang senang lah. Gitu. Kuncinya di situ ya. Kuncinya di situ sih. Makanya gua kadang-kadang nggak begitu perhitungan. Kadang-kadang ada yang mau ngasih minta cuma satu, gua udahlah gua kasih lu 3 deh, Kasih sama 3. sama IG story ini nih, sama gua kasih taruh di ini misalnya gitu. Oh, ini langka. Jadi- influencer gini nih, Pak. Iya, mungkin karena Banyak baru bonusnya nih. karena baru naik kali ya. Dia orang Mungkin kayak nanti masih bagian ini kita edit aja, bro. Kita edit aja nih, ntar takutnya makin Enak, bro. pada langsung pada hubungin kontak personnya. iya, nanti. enggak, kalau cut aja. nggak kenal enggak. Oh, kalau nggak kenal enggak ya. Profesional kalau Disclaimer kayak ya. Koansel kan udah kenal, gua pasti support penuh lah gitu kalau teman-teman. Kayak gitu. Tapi kalau nggak kenal sih ya tetap ada red card lah, ada red card. Tapi nggak mahal kok. Bisa sendiri Masih bisa langsung jualan. dihubungin. Gitu. Gila, seru banget, Pak. Oke. Banyak belajar juga ya dari segi konten. Seru. Iya. Mungkin terakhir, Pak. Mm-mm. Pesan Komevrik untuk business owner yang mau mulai konten, mungkin mau karena terinspirasi dari Komevrik, pesannya terakhir nih buat teman-teman business owner. Ya mungkin pesan-pesannya buat ya para pembisnis atau orang yang mau buat bisnis, lebih baik kalian jangan sampai tertipu oleh muslihat dari sosial media, ya kan. Nggak semua apa yang di sosial media itu sesuai dengan kenyataan ya. Jadi kalau misalkan kalian mau emang menjadi pembisnis yang aktif di konten, pastikan yang tadi gue bilang kalian memiliki produk yang bermanfaat, yang bagus, yang membantu orang pastinya, bukan menipu, bukan merusak, tapi justru bermanfaat bagi orang banyak gitu. Pastikan kalian juga menjual harga juga yang pastinya harga yang terbaik buat orang-orang. Dan kalau kalian sudah sampai di titik orang percaya dengan kalian mau ngegas lagi untuk jadi influencer atau content creator, silakan. Karena kalian akan terbang di situ. Dan pastikan tahu caranya bagaimana untuk mempelajari algoritma di sosial media. Karena kalau tidak kalian cuma membuang uang atau tenaga buat hal yang nggak akan jadi apa-apa gitu. Seperti itu sih sarannya. Jadi dipelajarin juga ya kok, jangan Iya. asal cuman bikin. Iya, karena sekarang orang nge-post IG kalau nggak tahu caranya, yang nonton cuma segelintir, yang like cuma dikit. Itu yang terjadi sih. Kayak gitu. Dan gua dari sekian banyak cerita dengan orang, jarang banget orang yang tahu. Yang tahu pun mungkin nggak mau cerita. Karena kan buat mereka kalau gue cerita semua orang, ntar algoritmanya dibagi Iya, dong gitu kan. lagi sama sosmed Gitu. sama Instagram. Tapi sebetulnya esensialnya nggak seperti itu sih. Kalau prinsip gue, semakin banyak kita bisa bantu orang, semakin banyak orang bantu kita. Jadi nggak usah takut namanya kehilangan ilmu, karena ya semakin kita bantu orang, ya semakin kita dapat ilmu juga gitu. Gitu aja sih. Gitu. Gitu sih gue. Siap. Cukup sih, Pak. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Belajar banyak Thank banget you pasti banget. kok, pasti bermanfaat dan buat kita juga dan buat nanti teman-teman yang nonton juga. Nanti kalau ada yang mau cek-cek Instagramnya Komevrik, nanti kita Iya. taruh di deskripsi. Terus YouTube yang lainnya kayak Weight Gloss tadi yang di YouTube apa aja kok? Yang nanti Terus akan ada kita Maverick taruh. Jonathan. Tapi Maverick sebelum gua Jonathan. mau mengakhiri, gua mau ngasih tahu satu hal sih buat teman-teman semua ya Terakhir kan. ya, apa nih? Kok Mengenai ya sekarang kan istilahnya Koansel ya, maksudnya gua kenal tahu Aneka Foto tuh ya. Kenapa tadi gua ngomong seperti itu juga, karena kan gue percaya Aneka Foto dengan ngelakuin podcast kayak gini ini suatu breakthrough yang luar biasa ya. Dimana udah jual produk dengan harga yang bagus
dengan sejarahnya juga teman-teman boleh cek track record lah untuk Aneka Foto untuk kualitas dan sebagainya gitu ya. Dan ya tinggal kita tunggu FYP-nya dari Siap. Aneka Foto kapan gitu ya. Gue percaya sih dengan sekarang banyak mengundang banyak influencer, ini sih udah ilmu yang pasti bakal wah to the moon lah ke depannya gitu. Jadi buat kalian semua ya udah pasti kalau cari gadgets, cari kamera, cari peralatan seperti yang gua beli juga, dan kalian mau jual barang-barang second kalian yang udah gak kepake, ya langsung aja kontak ke Aneka Foto, udah pasti jaminan kualitasnya terbaik gitu. Yes, thank you. Thank Mantap, you bro. Ko Maverick. Udah pasti. Thank you. Waktunya sharing-sharingnya, thank you banget Ko Maverick. Sukses selalu. Thank you Buat juga sama-sama. semua bisnisnya. Thank you. Sama-sama, thank you. Yuk teman-teman, jangan lupa untuk yang mau nungguin episode selanjutnya, pastinya banyak pelajaran juga dari narasumber lainnya seperti kali ini sama Ko Maverick. Jadi jangan lupa subscribe dan komen, dan juga pantengin terus Instagram dan juga YouTube, dan juga kita ada di Spotify, langsung pantengin terus aja YouTube-nya Cerita Lensa dan sosial media lainnya. Jadi sekali lagi thank you Pak Ansel. Thank you. Ko Maverick Thank you. semuanya. Thank you, All makasih the best. banyak. Ditunggu episode selanjutnya. Oke, itu tadi podcast Cerita Lensa hari ini. Buat teman-teman yang nungguin bintang tamu selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga komen. Dan terakhir, buat teman-teman yang nyari kebutuhan fotografi dan videografi, bisa langsung cek ke Aneka Foto. Untuk offline store-nya kita ada di Metro Atom Pasar Baru, dan juga online store-nya kita ada di website, di marketplace, dan juga bisa langsung ke WhatsApp kita. Nanti semua linknya kita taruh di deskripsi. Tungguin terus podcast Cerita Lensa lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.